Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Pusdai Jawa Barat yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Dalam narasi para ulama ditarik simpulan bahwa Ramadan adalah ajmalul madrasati, sebagai sekolah terindah. Mursyid atau guru utama kita di bulan suci Ramadan ini langsung Allah Jalla Jalaluh, di mana kata Rasulullah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Muridnya eksklusif hanya kita orang-orang yang beriman. Di Al-Baqarah 183 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kenapa hanya orang beriman? Sebab hanya orang-orang beriman yang akan merasakan indah, nikmat, dan lezatnya melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Tanpa keimanan, puasa adalah beban. Tanpa keimanan, puasa merasa paksaan atau bahkan mungkin dipaksa. Waktu belajar dari Ramadan sebagai sekolah terindah ini singkat, hanya 1 bulan saja dalam setahun. Lalu pelajaran utama yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan, pada siang hari kita semua diwajibkan berpuasa, menahan lapar, haus dan dahaga sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Pada malam hari kita dianjurkan untuk qiyamul Ramadan, mengkondisikan kita banyak bersujud kepada Allah. Kemudian di penghujung Ramadan nanti kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Hadirin, saum Ramadan, qiyamul Ramadan adalah bentuk cinta kasih sayang Allah kepada kita, bahwa ketika kita menunaikannya imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, seluruh dosa kita akan Allah bersihkan. Bahkan dengan zakat fitrah pun kotoran ruhani dan kotoran pada harta kita Allah bersihkan. Kemudian pelajaran tambahannya dari Ramadan sebagai ajmalul madrasati, sekolah terindah itu,
bahwa di 10 malam terakhir wa antum aakifuna fil masajid, kita dianjurkan untuk iktikaf di masjid, menghentikan seluruh aktivitas fisik kita untuk kemudian menghidupkan seluruh aktivitas rohani kita. Karena Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, maka Allah menganjurkan kita di bulan suci Ramadan ini untuk berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Hadirin, Ramadan semakin indah hingga ditarik simpulan sebagai ajmalul madrasati, sekolah terindah, karena Allah memberikan fasilitas yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Pertama, seluruh bentangan waktu di bulan suci Ramadan ini disebut oleh para ulama sebagai golden time, yakni waktu emas. Kenapa disimpulkan demikian? Sebab seluruh bentangan waktu di bulan suci Ramadan, pertama, setiap pinta kita akan Allah beri, setiap doa kita akan Allah kabulkan, dan setiap istighfar kita akan Allah ampuni. Karena itu hadirin, di bulan suci Ramadan ini siapkan permintaan-permintaan terbaik kita, siapkan doa-doa terbaik kita, siapkan istighfar terbaik kita, karena Ramadan dalam seluruh bentangan waktunya akan Allah ijabah apapun yang kita pinta, apapun yang kita munajatkan, dan apapun yang kita istighfarkan. Ramadan semakin indah ketika ada satu malam di bulan ini yang Allah yakinkan lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah meyakinkan ada satu fasilitas yang Allah berikan di malam bulan suci Ramadan ini, di mana kualitasnya, bobotnya malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin, pada ujungnya Ramadan disimpulkan sebagai sekolah terindah karena di penghujung Ramadan orang-orang beriman yang dengan totalitas keimanannya menjadi murid eksklusif Allah di bulan Ramadan, Allah menegaskan la'allakum tattaqun, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin, kenapa kita harus meraih ketakwaan? Sebab kata Allah, inna lil muttaqina mafaza, sungguh kemenangan dalam hidup ini hanya akan Allah berikan pada insan-insan dan bertakwa. Lalu pertanyaannya, haruskah hidup kita ini menjadi pemenang? Itu Allah hajatkan. Setiap hari sebanyak 10 kali dalam azan, 5 kali dalam iqamah, total general sebanyak 15 kali dalam sehari semalam. Melalui lisan para muazzin, Allah menyeru dan mengingatkan kita, di antaranya dengan redaksi hayya 'alal falah, mari kita meraih kebahagiaan, di mana hakikatnya mari kita semua meraih kemenangan. Hadirin, setiap kita dalam hidup ini harus jadi pemenang, tidak boleh jadi pecundang, dan kemenangan itu hanya akan Allah berikan pada insan-insan nan bertakwa. Hadirin, terkait dengan Ramadan sebagai ajmalul madrasati, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Jawabannya, mari kita pantaskan diri menjadi murid eksklusif Allah di bulan suci Ramadan, yakni orang-orang yang beriman. Hadirin, manakah indikasi orang beriman itu? Di Al-Anfal ayat 2-4 Allah mengintrodusir. Pertama, orang beriman itu adalah mereka yang menghadirkan Allah dalam segenap potensi jasadi dan rohaninya, hingga ketika disebut nama Allah kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka.
Hadirin, orang beriman adalah orang yang ketika disebut nama Allah bergetar, meleleh hatinya. Lalu pertanyaannya, dengan apa hal itu kita lakukan? Dalam rekomendasi para ulama, hadirkan Allah dalam doa-doa kita, hadirkan Allah dalam wirid kita, hadirkan Allah dalam zikir kita, hadirkan Allah dalam setiap munajat kita. Bila Allah hadir dalam diri kita, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun nama Allah disebut, hati kita itu akan bergetar. Hadirin, kenapa kita harus menjaga zikir, wirid, dan munajat kita? Manusia itu makhluk dua dimensi. Di satu sisi kita punya dimensi fisik jasmaniah, namun di sisi lain kita punya dimensi psikis ruhaniah. Mohon maaf, dalam pengamatan sementara saya, hidup kita hari ini kadang tidak seimbang. Hadirin, jasmani kita latih dengan berbagai macam olahraga. Lalu pertanyaannya, kapan kita melatih ruhani kita? Hadirin, setiap hari badan kita suplai makanan yang enak dan bergizi, sampai ada filsafatnya 4 sehat, 5 sempurna. Pertanyaannya, kapan kita mensuplai makanan yang enak dan bergizi bagi ruhani kita? Hadirin, setiap hari minimal 2 kali badan kita ini kita bersihkan dan kita mandikan. Pertanyaannya, berapa kali dengan seksama dalam sehari semalam kita membersihkan dan memandikan kotoran pada ruhani kita? Hadirin, bila badan kita sakit, dibawa ke dokter. Dokternya pun sangat-sangat spesialis. Titipan pertanyaan saya, pernahkah kita menyadari ruhani kita ini sehat atau sakit? Dan kalau sadar diri ruhani kita ini sakit, pernah dibawa kemana ruhani ini untuk kita obati? Mohon maaf, dalam pengamatan sementara saya, hidup kita hari ini lebih sibuk ngurus jasmani, lupa ngurus ruhani. Hidup kita hari ini lebih sibuk ngurus cangkang, lupa ngurus isi. Hidup kita hari ini lebih sibuk ngurus casing, lupa ngisi paket data. Hadirin, di antara cara untuk merawat ruhani kita agar Allah hadir dalam segenap potensi jasadi dan ruhani kita, hadirkan Allah dalam setiap dzikir, wirid, doa, dan munajat kita. Kedua, indikasi orang beriman yang pantas menjadi murid eksklusif Allah di bulan suci Ramadan, di mana di ujungnya nanti kita akan meraih ketakwaan. Kata Allah, orang beriman itu ketika dibacakan Al-Quran oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, zadathum imana, bertambah keimanannya. Hadirin, kata Rasulullah, al-imanu yajidu wa yanqusu. Iman kita itu fluktuatif, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Al-imanu yajidu bi ta'at. Kata Rasulullah, iman kita akan bergerak memadat menuju pembaharuan, terus meningkat manakala kita produktif dengan ketaatan. Sebaliknya, wayan kusul bil maksiat, iman kita akan terkikis habis dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Menyadari hal itu, orang beriman memiliki agenda ketaatan untuk terus meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah. Dengan apa? Berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Ramadan adalah syahrul Quran. Kalau iman kita ingin kukuh dan kokoh, kita harus berada di bulan suci Ramadan ini sedekat mungkin dengan Al-Quran. Hadirin, paling tidak proses interaksi kita dengan Al-Quran, pertama ada yang disebut qiraah. Kita baca Al-Quran sekemampuan. Berikutnya tilawah. Kita baca Al-Quran berdasarkan panduan ilmu dan seninya. 3, terjemah. Baca terjemah Al-Quran, sebab terjemah adalah akan menghantarkan kita memahami luasan arti dan kedalaman makna Al-Quran. Di sisi lain, ketika kita baca terjemah Al-Quran, akan memantik rasa penasaran kita untuk membuka lembar demi lembar Al-Quran hingga waktu kita dihabiskan dengan Al-Quran. Juga tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran pada ranah tafsirnya.
Sebab ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran pada level tafsir, Al-Quran akan membanjiri kita dengan ilmu pengetahuan, bukan hanya yang mencerdaskan tetapi mencerahkan. Kita sepakat, ustadz-ustadz di negeri kita, sebut saja Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, sebut saja di Bandung Ustadz Am Amiruddin dan ustadz yang lainnya, mereka itu semua memiliki kecerdasan yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa para ustadz dan para guru-guru kita begitu sangat cerdas? Karena mereka interaksi dengan Al-Qur'annya bukan lagi pada level qiraah, tilawah dan terjemah, tapi naik kelas pada level tafsir. Kecerdasan serupa akan Allah berikan kepada kita manakala kita interaksi dengan Al-Quran sudah pada level tafsirnya. Setelah itu hafal Al-Quran atau dengan istilah tahfidul Quran, dan jangan lupa tatbikul Quran, laksanakan perintah Al-Quran dalam kehidupan keseharian. Kenapa? Sebab kata Allah, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran itu kitab yang diturunkan penuh dengan keberkahan. Ikuti oleh kita Al-Quran, terus bertakwa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan taburan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, bila bentangan waktu Ramadan kita bagi, sebut saja ada 5. Pertama, ada yang disebut dengan me time. 2, couple time. 3, family time. 4, social time. 5, study time. Kelima bagian ini harus menjadi momentum untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, ada me time, waktu saya, waktu sendiri Bapak dan Ibu sekalian. Ada dalam pojok kehidupan di mana kita loneliness sendiri. Dalam kesendirian itu kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Baca Al-Quran seolah-olah kita ditatap langsung oleh Allah. Baca Al-Quran seolah-olah Al-Quran diturunkan Jibril alaihissalam untuk kita. Baca Al-Quran seolah-olah kita disaksikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat me time, bacalah Al-Quran itu, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, ada couple time, waktu di mana kita dengan pasangan kita. Hadirin, saat kita dengan pasangan kita, berinteraksilah kita dengan Al-Quran. Bimbing istri kita untuk taqarrub lebih dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga, ada family time. Ramadan seringkali disebut sebagai bulan untuk family dan keluarga. Pada konteks family time ini, kita pun harus tetap berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Bimbing anak kita, cucu kita, famili kita untuk berada sedekat mungkin dengan Al-Quran. Dalam hal lain sebagai makhluk sosial, ada yang disebut dengan social time. Saat dimana kita ngumpul dengan circle kita, saat dimana kita ngumpul dengan koleha kita, perkumpulan kita dengan koleha itu jangan sampai lepas dari kedekatan kita dengan Al-Quran. Di Ramadan juga seringkali kita dihadapkan pada study time. Hadirin, dalam konteks study time, waktu untuk belajar kita, jangan lupa tetap hadirkan Al-Quran. Sebab hanya dengan demikian, hadirin, Al-Quran nanti akan menjadi pemantik untuk terus meningkatnya kualitas keimanan kita. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, indikasi orang beriman kata Allah adalah mereka yang bekerja sebaik mungkin, berkarya sebaik mungkin. Ketika dia menjalankan tupoksi dalam hidupnya, tugas pokok dan fungsinya itu ia lakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk urusan hasilnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, ia serahkan hasil dari kerja baiknya itu kepada Allah. Sebab ia begitu yakin bahwa proses tidak akan pernah membohongi hasil. Hadirin, tugas kita dalam hidup ini berbuat baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kita yang paling produktif dalam kebaikan.
Hadirin, jangan ragu untuk berbuat baik, sebab setiap kali kita berbuat baik, kata Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah begitu dekat dengan orang-orang yang gemar berbuat baik. Tidak hanya itu, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapus jejak dosa-dosa kita di masa lalu. Berikutnya hadirin, orang beriman yang pantas menjadi murid Allah di bulan suci Ramadan adalah alladzina yuqimunas sholata, yakni mereka yang senantiasa menjaga sholatnya. Ada 3 hal yang harus kita jaga dari sholat di bulan suci Ramadan ini. Pertama, jaga kuantitasnya. 2, jaga kualitasnya. 3, jaga kontinuitasnya. Di bulan suci Ramadan yang harus kita jaga dari sholat dalam aspek kuantitas, tentu jangan hanya yang fardu, yang sunnah juga kita jaga. Sebab sholat sunnah akan memperkukuh dan memperkokoh keimanan kita. 2, jaga kualitasnya. Sholat kita itu harus berkualitas, sebab Allah sudah ngasih segalanya yang berkualitas dalam hidup kita. Tunaikan sholat di awal waktu, tunaikan sholat dengan berjamaah, sebisa mungkin tunaikan sholat dengan khusyuk, dan jangan lupa jaga dari sholat kita itu adalah kontinuitasnya, keistiqomahannya. Bila sholat kita jaga aspek kuantitasnya, kita jaga aspek kualitasnya, dan jaga aspek kontinuitasnya, maka sholat akan membawa ruhani kita terkoneksi dengan Allah. Hadirin, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan kita itu begitu sangat lemah. Punten, sekuat apapun kita, kekuatan kita terbatas. Sehebat apapun kita, kehebatan kita itu terbatas. Maka kita mutlak membutuhkan pertolongan Allah. Pertolongan Allah akan cepat hadir ketika hati kita terus terkoneksi dengan Allah. Bila sampai pada kutub koneksitas diri kita dengan Allah, Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billah, siapa saja yang hatinya terkoneksi dengan Allah, faqad hudiya, maka Allah akan menunjukkan kita kemana? Ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat pada mereka. Siapakah orang yang diyakinkan Allah telah mendapatkan nikmat? 1, minan nabiyyin, para nabi. 2, siddiqin, para ulama. 3, syuhada, para pahlawan yang mati syahid. 4, solihin, orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita jaga sholat kita baik pada aspek kuantitas, kualitas, dan kontinuitasnya, Allah akan menghantarkan hidup kita penuh dengan kenikmatan, senikmat hidup para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Indikasi kelima dari orang beriman, kata Allah, adalah mereka yang simpati dan empati atas penderitaan orang lain, sehingga ketika dia dianugerahi harta, ia tebar dan ia tabur hartanya. Wa mimma razaqnakum yunfikun, ia jaga hartanya dengan infak. Untuk apa? Sedikit memberi solusi atas derita yang dihadapi oleh sesamanya. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, mudah-mudahan bulan suci Ramadan tahun ini menjadi sekolah terindah bagi kita, hingga kita bisa menjadi murid eksklusif Allah dengan menjaga kukuh dan kokohnya keimanan kita. Terutama kita jadikan bulan Ramadan sebagai syahrul Quran, bulan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, hingga di penghujung Ramadan nanti kita menjadi wisudawan Allah di sekolah terindah ini dalam derajat orang-orang yang bertakwa, di mana kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di hadapan Allah eksklusif hanya orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi muttaqin, hingga kita tidak hanya bahagia dan selamat di dunia ini, tetapi juga bahagia dan selamat di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.